Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang imalah. Apa itu imalah? Imalah adalah mencondongkan bacaan antara harkat fathah dan alif ke arah bacaan huruf ya, di mana bacaannya itu adalah di tengah-tengah di antara dua hal ini. Jadi antara fathah atau alif dicondongkan ke arah ya. Untuk apa dilakukan bacaan imalah ini? Tujuan dasarnya adalah untuk tanasub. Tanasub itu adalah menyesuaikan suara dan mendekatkannya, sehingga suara tersebut menjadi bentuk tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita mengucapkan huruf ya atau huruf kasroh, maka posisi bibir ini akan turun ke bawah. Sedangkan ketika kita mengucapkan harkat fathah atau mengucapkan alif, posisi bibir ini akan naik ke atas. Oleh karena itu, dengan membaca imalah, maka akan menjadi satu bentuk di mana posisi bibir tersebut di antara atas dan bawah. Jadi tidak ke atas dan tidak ke bawah, melainkan nanti posisi bacaannya itu akan menjadi miring. Oleh karena itu, imalah itu sendiri maknanya adalah condong atau miring. Ini adalah tujuan asalnya. Namun terkadang pula bacaan imalah ini digunakan untuk mengetahui huruf asal dari suatu kalimat. Hukum bacaan imalah ini adalah jaiz. Artinya boleh dilakukan, boleh pula tidak. Namun tidak semua kalimat itu dapat dibaca dengan imalah. Terdapat tempat-tempat tertentu, sehingga pada tempat tersebut boleh dilakukan bacaan imalah ataupun tidak. Dan secara umum tempat daripada bacaan imalah itu terjadi pada dua kalimat, yaitu terjadi pada isim mutamakkin atau isim mu'rob. Jadi bukan isim mabni. Dan yang kedua adalah terjadi pada kalimat fi'il. Sementara untuk kalimat huruf itu tidak terjadi bacaan imalah. Lalu apa sebab-sebab yang memperbolehkan bacaan imalah ini? Dalam hal ini terdapat dua sebab. Sebab yang pertama adalah sebab secara lafzi, yaitu dikarenakan adanya huruf ya atau adanya harkat kasroh. Sementara yang kedua ini adalah sebab secara maknawi, yaitu sebab karena adanya hal yang menunjukkan kepada ya atau yang menunjukkan kepada harkat kasroh. Jadi pada intinya imalah itu terjadi disebabkan karena huruf ya dan harkat kasroh inilah. Karena sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa bacaan imalah itu adalah bacaan di antara harkat fathah atau harkat kasroh. Begitu juga terjadi antara huruf alif dan bacaan daripada huruf ya. Di antara keduanya inilah terjadi suatu bentuk bacaan, di mana bentuk bacaan tersebut dinamakan dengan imalah. Jadi ini penyebabnya kasroh dan huruf ya. Kita ambil suatu gambaran seperti bacaan imalah yang terjadi pada huruf alif, dan nantinya pasti akan disebabkan keberadaan daripada harkat kasroh ataupun huruf ya. Yang pertama, manakala alif ini berstatus sebagai pengganti dari huruf ya, maka di sini pun akan terjadi bacaan imalah. Contohnya seperti lafaz al-mar'a. Di sini terdapat huruf alif, di mana status daripada alif ini adalah sebagai pengganti daripada huruf ya. Jadi pada asalnya adalah al-mar'ayu.
di mana di dalam kaidah ilal di sini terdapat huruf ya yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka ya ini pun harus diganti dengan alif sehingga al-mar'ayu akan berubah menjadi al-mar'a. Karena memang status daripada alif ini adalah merupakan pergantian bentuk dari huruf ya, maka di sini boleh dilakukan bacaan imalah. Sehingga yang asalnya dibaca al-mar'a boleh dibaca di antara bacaan dari huruf alif dan bacaan dari huruf ya, yaitu dibaca condong atau miring. Sehingga di sini boleh dibaca al-mar'a. Contoh yang lain seperti lafaz Roma. Roma di sini terdapat huruf alif, di mana huruf alif ini adalah merupakan pergantian bentuk dari huruf ya. Pada asalnya adalah Romaya. Dan selanjutnya ya ini akan berubah bentuknya menjadi huruf alif disebabkan karena huruf ya di sini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah sehingga Romaya akan berubah menjadi Roma. Pada bacaan inilah diperbolehkan dilakukan bacaan imalah, yaitu bacaan antara huruf alif dan huruf ya, sehingga di sini boleh dibaca dengan Rome, Rome al-mar'a. Kemudian gambaran yang kedua yaitu manakala huruf alif tersebut posisinya berada di akhir kalimat dan pada sebagian tasrifnya alif ini nantinya akan berubah menjadi huruf ya. Contohnya seperti lafaz sakro. Sakro ini adalah kalimat yang diakhirin dengan huruf alif, di mana alif ini pada sebagian perubahan tasrifannya akan berubah menjadi huruf ya. Contohnya ketika lafaz sakro di sini dirubah bentuknya menjadi bentuk tasniyah, maka akan menjadi sakroyani. Kita lihat huruf ya yang ada pada lafaz sakroyani. Ya ini adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf alif ketika dalam bentuk mufradnya. Maka pada lafaz sakro disinilah boleh dilakukan bacaan imalah karena memang alif ini berada di akhir dan dapat berubah menjadi huruf ya pada sebagian perubahan tasrifnya, sehingga sakro boleh pula dibaca dengan sakre. Kemudian gambaran yang ketiga yang dalam hal ini disebabkan karena keberadaan dari harkat kasroh. Jadi manakala gambaran yang pertama dan yang kedua tersebut dikarenakan keberadaan daripada huruf ya yang terletak pada suatu kalimat, untuk yang ketiga ini bacaan imalah terjadi disebabkan karena harkat kasroh. Seperti ketika huruf alif tersebut terletak sebelumnya harkat kasroh, maka dalam hal ini boleh dilakukan bacaan imalah. Contohnya seperti lafaz masajidu. Pada lafaz masajidu di sini terdapat huruf alif yang terletak sebelum harkat kasroh. Maka di sini boleh dibaca imalah, yang asalnya dibaca masajidu boleh dibaca masajidu. Contoh yang lain seperti lafaz alimun. Di sini terdapat huruf alif yang terletak sebelum harkat kasroh. Maka di sini pun boleh dilakukan bacaan imalah. Jadi yang asalnya dibaca alimun boleh pula dibaca imalah sehingga menjadi elimun. Pada dua lafaz ini terjadinya bacaan imalah disebabkan karena keberadaan dari harkat kasroh. Jadi pada intinya terjadinya bacaan imalah itu disebabkan karena adanya harkat kasroh atau huruf ya, baik secara lafzi maupun secara maknawi. Untuk gambaran selanjutnya tentang sebab-sebab terjadinya bacaan imalah akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.